Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Gozi Mahardani. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-7 pengantar Cloud Computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, STMkom. Pengertian virtual machine. Virtual machine adalah rekayasa perangkat lunak yang memiliki fungsi yang sama seperti halnya komputer fisik dengan komponen pembangunnya yang lengkap. Rekayasa yang mampu melakukan aktivitas layaknya komputer pada umumnya, seperti menginstal aplikasi, membuat file, menjalankan program, instalasi sistem operasi, pembaruan sistem, dan konfigurasi. Gambaran sederhana dari implementasi teknologi ini adalah membuat ruang kedua pada komputer, di mana segala aktivitas di dalamnya tidak akan mempengaruhi keadaan komputer utama. Hal ini sangat cocok untuk uji coba program komputer seperti aplikasi atau pembaruan sistem operasi seperti Windows, dan berguna membuka file yang beresiko terinfeksi virus pada komputer. Fungsi virtual machine. 1. Virtual machine untuk menguji sistem operasi. 2. Menguji software dan aplikasi. 3. Support virtualisasi komputer server. Keempat, support virtualisasi desktop. 5. Virtual machine untuk virtualisasi jaringan. Pengertian VirtualBox. VirtualBox adalah software virtual machine terbaik keluaran Oracle yang sangat populer digunakan di seluruh dunia, yang mampu berjalan di sebagian besar platform OS termasuk Windows, Linux, dan macOS. VirtualBox adalah software gratis dan open source dan memungkinkan Anda untuk mengubah ukuran layar OS GUIS secara dinamis sesuai dengan jendela VirtualBox. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC, sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Dengan menggunakan VirtualBox, kita seolah-olah bisa memiliki berbagai macam perangkat PC dengan berbagai macam sistem operasi tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Kelebihan VirtualBox. Pertama, menjalankan berbagai sistem operasi bersamaan. 2. Instalasi software yang mudah. 3. Infrastruktur menjadi efektif. 4. Mendukung berbagai penggambaran image disk. Kelima, mendukung virtual monitor ganda. Keenam, memori video graphic adapter atau VGA, dan kinerja CPU dapat disesuaikan dengan komputer aslinya. 7. Dapat diinstal di banyak sistem operasi. Kekurangan VirtualBox. Yang pertama, keamanannya yang lemah. Kanal komunikasi di VirtualBox atau yang lebih dikenal dengan sebutan channel bonding memiliki keamanan yang lemah sehingga pengguna lain dapat menyalahgunakan akses tersebut. Selain itu, tambahan GUIS dinilai dapat memberikan masalah yang baru dikarenakan munculnya resiko-resiko negatif yang dapat terjadi. 2. Belum ada fitur capture atau screen layar. Ketiga, belum ada fitur USB 3.0 yang mengakibatkan virtual machine-nya menjadi sulit untuk mentransfer file di dalam virtual machine-nya karena akan terjadi sangat lama untuk melakukan transfer filenya. Keempat, NAT GUIS VM terisolasi. 5. Membutuhkan memori yang besar. Keenam, ID jaringan untuk mesin virtual hanya terbatas, yaitu 4 buah saja. 7. Tidak mendukung game full screen. Lalu di sini cara install Windows 10 menggunakan VirtualBox. Yang pertama, sebelum memulai tutorial cara install Windows 10 versi Education, saya memerlukan file ISO Windows 10 yang resmi, kemudian membuat bootable USB atau DVD-nya. Setelah mempunyai file ISO Windows 10-nya, maka buka aplikasi VirtualBox. Lalu akan muncul tampilan awalnya seperti ini. Setelah itu, klik New untuk membuat virtual machine-nya.
Setelah klik new, isi nama pada create virtual machine-nya. Di sini saya menggunakan nama Windows 10/Irfan Gozi. Lalu mesin folder ini adalah mau ditaruh mana virtual machine-nya, di dalam folder mana. Di sini saya mengikuti yang sudah rekomendasi dari VirtualBox ya. Terus tipenya bisa dipilih. Di sini saya memilih Microsoft Windows, versinya Windows 10. Setelah selesai, klik next untuk melanjutkannya. Setelah itu kita disuruh mengatur jumlah RAM yang akan dipakai dalam virtual machine-nya. Pastikan RAM yang digunakan virtual machine tidak melebihi separuh dari RAM di PC aslinya. Di sini saya mengikuti rekomendasinya, yaitu 2 GB saja atau 2000 MB. Lalu klik next. Lalu di sini memilih media penyimpanan. Yang pertama itu do not add a virtual hard disk, atau membuat hard disk virtual dalam pengaturan terpisah dan setelah pembuatan mesin virtual operasi sistem yang dipilih selesai dilakukan. Lalu ada create a virtual hard disk new, membuat hard disk virtual bersamaan dengan pembuatan mesin virtual operasi sistem yang dipilih. Lalu ada news and exiting virtual hard disk file. Sini untuk memilih hard disk virtual yang sudah ada. Di sini saya create virtual hard disk now. Lalu setelah itu klik create. Nah, lalu di sini memilih ekstensi file hard disk yang akan dibuat. Di sini saya memilih VDI atau virtual disk image. Selanjutnya klik next. Nah, lalu di sini menentukan bagaimana hard disk virtual yang akan dibuat. Di sini ada dynamic allocation dan fixed size. Untuk fixed size itu sudah ditentukan oleh VirtualBox, memori yang disesuaikan langsung dari sistemnya untuk mempercepat gitu. Lalu ada dynamical allocation, itu untuk mengatur memori yang diinginkan, berapa memori yang diinginkan. Di sini saya memilihnya untuk mengatur memori yang saya inginkan. Nah, di sini juga bisa sampai maksimum fixed size-nya. Lalu setelah itu klik next. Nah, lalu di sini memilih sampai berapa yang ingin diinginkan memorinya. Di sini saya memilih 50 GB untuk memorinya. Lalu setelah itu klik create. Berhasil membuat virtual machine Windows 10-nya. Di sini berhasil. Lalu setelah itu klik start untuk memulai penginstalan OS-nya. Setelah itu akan muncul pilihan startup disk. Gunakan file ISO yang telah disiapkan tadi. Maka klik folder yang ada di sebelah kanan di sini. Lalu cari file ISO yang tadi telah disiapkan. Setelah itu setelah udah dicari akan tampil seperti ini. Lalu bisa klik start. Nah, lalu proses instalasi Windows 10 akan dimulai. Pertama itu adalah konfigurasi sebelum install. Pilih bahasa, format jam, serta keyboard sesuai keinginan Anda. Di sini saya memilih bahasanya bahasa Inggris United States dan keyboardnya US. Lalu klik next. Setelah itu pilih install now. Lalu centang I accept the license term. Klik next untuk melanjutkan. Di sini ada dua pilihan, yaitu upgrade atau custom. Jika Anda memilih upgrade,
Windows akan otomatis menggunakan partisi yang ada dan Anda tidak dapat merubahnya. Namun jika memilih custom dapat menentukan partisi mana yang akan digunakan untuk Windows dan juga dapat membuat partisi tambahan untuk menyimpan data agar tersimpan dengan sistem. Saya memilih custom untuk melihat ada berapa partisi yang ada. Upgrade. Nah, di sini ada tampilannya. Ini bisa memilih partisi yang digunakan oleh sistem, bisa menambahkan, membagi, dan menghapus partisi yang ada. Namun jika sudah tidak ingin mengubahnya lagi, bisa langsung pilih next untuk melanjutkan. Nah, kemudian tunggu sampai proses install selesai dan komputer dalam VirtualBox akan restart secara otomatis. Proses install Windows 10 telah selesai. Selanjutnya adalah personalisasi yang akan mengarahkan pada proses pembuatan user. Langkah selanjutnya adalah memilih bahasa sesuai lokasi saya. Di sini saya memilih United States, lalu pilih yes untuk melanjutkan. Nah, lalu di sini untuk layout keyboard yang digunakan saya memilih US, lalu pilih yes untuk melanjutkan. Nah, lalu di sini pilih skip untuk opsi second layout. Untuk opsi second keyboard layout pilih skip. Lalu tunggu ada pemeriksaan update sistem operasi dan komputer akan restart secara otomatis. Nah, lalu di sini setelah restart akan muncul ketampilan ini. Di tampilan ini disuruh untuk login ke akun Microsoft. Namun saya tidak punya. Maka dari itu pilih domain join instant. Kemudian masukkan nama komputer. Di sini saya menulis nama home PC. Kemudian pilih next untuk melanjutkan. Nah, di sini jika tidak ingin sembarangan orang dapat mengakses komputer, maka silakan beri password. Namun di sini saya tidak memberikan password dan langsung pilih next untuk melanjutkan. Nah, pada halaman ini diminta apakah membutuhkan bantuan untuk penjelasannya. Di sini saya memilih no. Nah, di tampilan ini akan pengaturan untuk semua opsi pengaturan privasi. Klik on semuanya, lalu pilih accept. Nah, lalu kemudian tunggu hingga selesai. Nah, lalu instalasi Windows 10 sudah berhasil di dalam ini virtual mesinnya. Mungkin sampai sini saja video yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata atau isi dalam tutorialnya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.